masa dan waktu sedemikian rupa. Dari grupnya Andre dulu. Ya supaya buat kita takut akan Tuhan sih. Maksudnya menyadari bahwa Tuhan itu berdaulat gitu atas hidup kita. Dan ya tadi gue sama Hendra kita juga sama-sama cerita sih. Intinya ada banyak hal yang kita rencanakan tapi tidak terjadi sesuai dengan rencana kita. Yes. Tapi yang terjadi malah hal yang di luar dugaan. Di luar dugaan kita. Dan ya kalau buat Hendra saat ini luar biasa banget resultnya gitu. Yang jadi manajer. Sebelumnya waktu ketemu Manajer apa ya? Branding. Ini sih brand. oh Branch. iya makanya beda ya. Iya. Sekarang brand design. Iya. Oh iya, Jadi desain dapat logo. promotion dong dari promotion, Tuhan. iya. Wow. Jadi brand manager. Sina juga mau guys. Nah, jadi kalau Terus Something about branding, design Itu yang bisa tadi dibahas sama kan kontak ini tapi bisa kontak nomor di bawah itu. Oke, nanti Iya. give us your name card. Ya itu sih. Soalnya banyak hal karena kita nggak tahu. Jadi kita harus, kalau gue mengartikan di sini takut akan Tuhan itu lebih ke mengasihi Tuhan, percaya sama Tuhan, dan rely on God gitu. Karena even kalau dalam case-nya gue, kelihatannya things is not happen sesuai plan, sesuai dengan ekspektasi or my desire gitu. Tapi ya di situ ada satu respon hati yang dibentuk. Jadi Respon. melihat, ya kemarin gue make a statement sih sama Tuhan. Gue bilang ya udah Tuhan, intinya pekerjaan sekarang gue kurang menyukainya because of the salary and dengan kondisinya lah, ada prospek gitu kan, kondisinya, dan trying to move to new company gitu, lagi mencari juga, dan kayaknya it's so hard to get the new job gitu untuk saat ini, karena kemarin sudah coba apply terus nggak berhasil lah. Jadi rasanya cukup, ya udah akhirnya gue bilang sama Tuhan, ya udah kalau Tuhan, even if gue tetap apply, tapi even kalau Tuhan mau gue stay in this company pun I will do it gitu, karena Tuhan gitu. Iya. Bukan karena, ya memang sih kelihatannya gue menderita di sini, kayak nggak betah gitu lah, pengen better. Jadi ya gue tetap akan jalanin gitu. And the next day-nya, the very next day kemarin itu intinya gue ditraktir makan lah, atau pergi makan. Bos-bosnya pergi makan, sama gue diajak gitu, dan itu quite expensive sih buat gue makannya gitu. Dan maksud gue ngeliat itu suatu penghiburan sih buat gue. Di tengah masa kekeringan ini ada air Air segar gitu. Ada Italian food. Itu mungkin Sina tahu kali Trattoria in the East Building gitu. Jadi makan di situ with Oh, the black pasta is so damn good. makan pizza Harus ada and itunya. Mana ribs Trattoria. gitu. I'm going there tomorrow. Enggak, tapi I'm going to smoking Josie. Besok. I'm going Iya, smoking Josie lagi. Ampun deh. Oke. Yay, go honey. Tapi emang enak sih gue tuh. Wah, gue tuh. Trattoria cuman Iya, iya. Oke, jadi bener sih jawabannya bahwa Trattoria. that is what I think not that is not the right answer. Bahwa Tuhan mengatur masa, menetapkan waktu-waktu itu ada maksudnya gitu, bahwa supaya kita itu memiliki hati yang takut akan Tuhan gitu, karena itu yang terpenting gitu kan. Terus yang ada jawaban lain nggak selain itu? Mungkin dari Cina? No. No. Kalau dari Eric and Nomor satu. kalau jawabannya udah sama nggak usah lah. Kalau ada jawaban yang mungkin sedikit berbeda dari pengalaman pribadi mungkin. She wants to
Comfort. Coba nih share. Dari tadi nggak mau. Apa? Coba. Iya sebenarnya. Oh iya oke. To balance our life, ya makanya Tuhan ada waktunya gitu kan. Kalau misalnya nggak ada waktunya, ya misalnya cuman senang-senang doang atau sedih-sedih doang kan, kita hidupnya nggak balance gitu. To balance our life juga. Sebenarnya bukan jawabannya miskin. Iya sih benar. Maksudnya nggak salah juga. Ada kebenarannya. Jawabannya Hati. Kristen apa? Miskin. Erik tadi mau. Sama sih. Maksudnya adil. Iya maksudnya. Kamu udah berpikiran makanya jawaban mau itu. Idem gitu. Masa Oke. Kasihan si Jerry cuma tangan doang. Ini udah mantap nih. Udah pas. Oke, ini. Yang mana? Mana cerdas cermat ya. Silakan yel-yelnya boleh. Ada berapa murid Tuhan Yesus? Sebutkan. Iya. direkam. Iya buruan makanya direkam. Sama sih maksudnya balance. Jadi tadi bilang juga agak Tuhan. Maksudnya tuh Tuhan tuh adil gitu. Jadi yang sama kayak yang dia jawab seimbang ya Tuhan tuh adil gitu. Kita ada waktunya. Ini ada waktunya sedih, waktunya bahagia gitu. Ada waktunya bahagia. Oke. Enggak ada bahagia sama. Kok semuanya sama sih? Yaudah, pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud dengan indah pada waktunya dan kekekalan dalam hati manusia? Cina. Susah. Sampai tinggi kuat sih lo tadi. Tadi kan udah tahu. Apa ya? Kita nggak tahu kapan. Oh iya, Ya kita nggak tahu kapan itu. indah pada waktunya kita nggak tahu. Oh, I think my answer was like this. So we reap what we sow. For example, sekarang kita nanam kan, nanti kita akan memetik hasilnya. Sedih banget. Aku dengar. Apa yang kita tanam sekarang kita akan mendampingi. Kita berjari payah sekarang dulu, nanti Tuhan akan memberikan kita hasil yang sangat memuaskan. Waktu itu mungkin ya nggak sekarang tapi ya nanti gitu kan. Jadi dia udah do something atau mungkin apapun yang dilakukan sekarang mungkin terlihat kayaknya jalan yang dilaluin nggak gampang gitu kan. Tapi one day ya nggak tahu kapan waktunya ya Tuhan yang bakal membuat oke, gue baru tahu kenapa gue ngalamin ini, ternyata indah ya pada waktunya. Ya. Terus udah gitu yang kekekalan. Kita lagi direkam ya. Oh iya. Kekekalan. Kalau menurut gue ya, kekekalan. Report buat kamera. Iya nih. Kekekalan itu ya mungkin karena ada something yang digores di hati kita, ya jadi ya itu jadi kekal, jadi kita ingat-ingat terus ya kenapa gitu. Maksudnya ada hal sedih gitu kan, terus itu digores dan Tuhan yang memulihkan gitu, dan itu menjadi kekal dalam hidup kita, dan itu kan kita ingat gitu proses Tuhan dalam hidup kita tuh apa, dan ya itu menjadi kekal dalam hati manusia. Dan gue sih Boleh juga. Tergores berarti luka dong. iya luka, dan saat Tuhan menyembuhkan ya itu kan juga yang kita akan ingat gitu, jadi kekal gitu. Kalau yang indah pada waktu itu ya, ada kalau dari grupnya Erik ada tambahan. Putar lagi dong. Aduh, kenapa ya? Oh my god, again. Oke, ini kesekian ya. Kurang-kurang mirip. Ya SMS kamu Gimana? Deh. new Kalau group kalau boy band group. Gue dapat ya, ada dua kata, indah dan kekal. Indah pada waktunya dan kekal. Indah pada waktunya itu waktunya manusia atau waktunya Tuhan.
Kalau waktunya manusia sesuai pikiran manusia sebenarnya. Kita udah planning seperti ini, seringkali nggak yang terjadi indah nggak waktunya manusia? Menurut teman-teman indah nggak? Itu waktunya manusia. Banyaknya kecewa atau sedih atau bagus? Kecewa dan sedih. Itu waktunya manusia. Kalau nggak percaya sendiri kan nggak pernah cari Tuhan. Kalau happy ngapain cari Tuhan? Tergantung. Jadi kalau Langsung di ke mereka ayat boleh. ini belajar gini, gimana sih caranya kita, gimana sih caranya saksikan, gimana caranya kita cari waktunya Tuhan, gimana caranya kita belajar supaya kita cari waktunya Tuhan, karena pikiran manusia itu nggak bisa sama dengan pikiran Tuhan. Dan bagaimana kita hari demi hari kita harus humble, berlutut, tanya Tuhan maunya Tuhan itu seperti apa. Terus yang kedua tadi bicara tentang kekekalan, itu indah kan. Jadi waktunya itu bagaimana? Waktunya manusia atau waktunya Tuhan? Kalau kekekalan yang dalam pikiran gue gini, kita tuh hidup di dunia ini untuk daging kita atau untuk kekekalan? Untuk daging kita atau untuk kekekalan? Kalau kita sebagai seorang pengusaha, kita tujuan ngumpulin duit itu untuk apa? Pertanyaan lebih dalam lagi, lebih detail. Tujuan ngumpulin duit itu buat apa? Apakah untuk membangun kerajaan kita sendiri, atau mana yang lebih baik? Kita membangun orang-orang di sekitar kita, mereka diberkati, mereka yang dulunya tidak mampu dan mereka mengalami apa? Hidupnya berubah. Dan hidupnya mengalami apa? Mereka mengalami Tuhan sekarang. Pilihannya ada dua, mau membangun dalam daging atau membangun dalam kekekalan. Contoh lain sih yang gue dapat ini. Kenapa sih alasan Tuhan suruh kita ngampunin? Ngampunin sesamamu, kalau kamu nggak ngampunin, aku nggak bisa ngampunin. Ya kan? Kenapa alasan seperti itu? Karena apa? Karena kita kalau orientasinya ke daging, mau nggak kita ngampunin? Enggak. Orientasi ke daging kira-kira. Ngerti nggak maksudnya orientasi ke daging? Ngapain gue ngampunin? Bisa sih, tapi agak susah. Nah, ngapain gue ngampunin? Itu dia ngecewain gue. Buat apa? Buat ampunin kayak orang tua, atasan gue dan sebagainya. Mendingan gue tendang dan sebagainya. Tapi kalau orientasi kekekalan, membangun kekekalan, kira-kira kita melihat manusia atau melihat Tuhan? Ya Tuhan. Lihat Tuhan. Jadi ada dua macam, indah pada waktunya dan orientasi dalam hidup kita itu seberapa dalamkah? Itu sebenarnya perenungan dalam sih buat kita. Oke. Ada jawaban lain nggak dari Kevin atau dari Andi? No? Iya mau sih. Dia udah gini udah ada. Rian ada jawaban? Terima kasih. David. Oh iya. Makan nih. Oke. Tata deh Tata. Gue kirain oke, lo bilang oke ya, gue mau jawab. Pas kamera Pak. Pakai pertanyaan apa? Apa maksudnya indah pada waktunya dan kekekalan dalam hati manusia? Maksudnya ya pada waktu. Maksudnya apa? Lu serius? Serius Pak. Ayo Fit. Kok jadi gua? Udah jam 10, Fit. Oke. Ini membuat segala sesuatu ini indah pada waktunya. Maksudnya gue percaya di sini sih apa ya dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke 10 gitu. Jadi kan kayaknya Tuhan baginya gitu semuanya dapat gitu. Maksudnya gue sendiri pernah bertanya gitu. Pernah bertanya kayak gini. Tuhan kenapa kayak di lagunya Silon Seven tau kayak yang berhenti berharap gitu. Oh, iya tahu. Iya, gue juga ingat lirik itu gitu maksudnya.
kenapa ada sang hitam itu bila putih menyenangkan. Maksudnya gue juga berpikir gitu. Terus di ayat ini juga ada kan, mana ya di sini nih? Ada yang ayat 8-nya nih. Ini yang gue pernah bertanya-tanya maksudnya apa gitu. Maksudnya ada waktu untuk di ayat 8 ya, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci gitu. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai gitu. Apalagi yang Israel lagi serang Palestina gitu. Ya, gue sih nggak ngerti gitu gituan gitu. Cuma gue kadang browsing gitu, gue lihat beritanya juga sedih sih gitu. Tapi kadang dibikin tragis juga gitu, atau ya itu media lah, yang namanya anak kecil dikasih lihat gitu, terus difoto, terus di bawahnya ada tulisan ini korban Israel. Kan maksudnya kadang gue bertanya-tanya gitu, kenapa Tuhan izinkan hal yang kayak gini gitu. Dan ya ini lebih ke disininya sih, tapi manusia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya gue sih nggak ngerti Tuhan mau apa gitu, tapi gue percaya Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya gitu. Dan bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Kekekalan dalam hati mereka sih gue dapetinnya lebih ke damai sejahtera gitu, kekekalan dalam hati masing-masing dari kita yang kita ngalamin apa gitu, indah pada waktunya itu seperti apa, itu kan masing-masing orang yang ngalamin. Yang gue dapetin sih seperti itu. Ya. Kalau yang pada saat tadi malam gue dapat perikop ini, satu hal sih yang Tuhan bilang ke gue adalah know every season gitu loh. Kita harus bisa distinguish what season we are in right now gitu. Kalau sekarang sih yang sedang gue alami itu in the season of trials ya. Jadi ada trial after trial and after trial gitu kan. Kayak dalam in the wilderness lah, kayak padang gurun gitu. Tapi di tengah-tengah itu gitu, gue mengalami penyertaan Tuhan gitu. Nah, pada saat gue baca ini, gue diingatkan satu ayat di Kejadian yang bercerita soal ketika Tuhan memberikan janji buat Abraham. Tuhan memberikan janji Abraham akan mendapatkan keturunan gitu kan. Pertama dia berikan janji itu, pas Sarah denger, dia tertawa gitu kan. Terus Tuhan ngomong ke dia, pada waktu yang ditentukan tahun depan kamu akan memiliki seorang anak gitu. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu dibilang appointed time gitu kan. Nah, di Pengkhotbah 3 ayat 1 ini juga disebutkan di bahasa Inggrisnya ada appointed time in every season in our lives gitu kan. Jadi pada saat gue mengerti ini gitu, bahwa kita nggak bisa paksain gitu. Maksudnya seperti yang tadi mungkin Andre sama Hendra bilang gitu kan, sometimes kita memaksakan apa yang ada dalam bayangan kita gitu, that we think it is the best for us gitu kan, but yet it is not to God gitu kan. Nah, gimana kita bisa melihat ada keindahan gitu dalam setiap waktu, sekalipun dalam pencobaan, sekalipun dalam masa penantian gitu. Gue nggak tahu berapa banyak yang di sini yang sedang dalam in times of waiting the fulfillment of God's promise in your life gitu kan. Tapi gimana kita bisa melihat the beauty gitu loh, keindahan dari setiap masa itu dalam hidup kita itu gitu. Itu yang kita harus, yaitu hanya bisa didapatkan kalau kita punya hati yang mengucap syukur. Itu yang gue dapatkan, punya hati yang mengucap syukur dan percaya gitu bahwa melewati setiap season dalam hidup kita, Tuhan itu setia. Itu tadi pagi gue dapatkan bahwa the faithfulness of God gitu kan, it is for lifetime gitu kan. Jadi pada saat kita mengalami, kalau gue bisa tambahkan di sini adalah ada waktu untuk gagal, ada waktu untuk bangkit dari kegagalan, ada waktu untuk sukses, dan ada waktu untuk menunggu kesuksesan itu datang gitu kan. Tapi bagaimana dalam masa-masa itu kita tuh bisa punya hati yang benar-benar rely on God gitu kan, dan selalu give thanks in every season. Itu yang paling penting sih dalam dalam segala hal gitu. Firman Tuhan bilang di 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Minggu lalu gue sempat ada bolak-balik ke Manado gitu kan, sempat capek, sempat khawatir juga gitu kan, karena mau pesen tiket segala macem.
cuman beda-beda semalam gitu. Terus pas gue bangun pagi-pagi gue ngerasa hati gue gelisah gitu kan. Terus Roh Kudus ngomong gitu loh hati gue seperti ini, mengucap syukur. Gue merasa kayaknya gue udah cukup mengucap syukur gitu kan. Cuman gue taat aja gitu loh dengan suara itu bahwa ya gue mengucap syukur gitu kan. Terus Tuhan bicara lagi bahwa kalau kamu nggak bisa mengucap syukur dengan keadaan kamu yang sekarang ini, jaminan apa gitu kamu akan bisa mengucap syukur pada saat kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan gitu kan. So the point is we have to decide gitu bahwa now gitu kan, saat ini kita harus mengucap syukur gitu, no matter what gitu. Entah kita dalam masa penantian, kayak sedang dalam masa kegalauan, sedang dalam masa kesuksesan gitu kan, kita harus mengucap syukur gitu. Terus tadi yang pertanyaan kedua, indah pada waktunya gitu. Ya itulah, bahwa indah pada waktunya bukan indah, memang pada waktunya itu bukan pada waktu menurut ukuran Tuhan, tapi setiap waktu gitu loh. Pada saat ada waktu untuk lahir, pada saat waktu untuk lahir ini ada keindahannya gitu. Ada waktu untuk meninggal, ada keindahannya juga gitu. Nah, bagaimana kita menemukan keindahannya itu? Ya dengan mengucap syukur dalam setiap masa itu. Pada saat kita mengucap syukur, itulah yang akan memberikan keindahan gitu loh di setiap masa yang kita lalui gitu. Itu sih yang gue dapatkan. Dan